Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku. Hari ini aku mau bikin video. Setelah ada 3 video yang aku bahas lumayan tentang pendidikan SMA, sekarang aku mau buat lagi. Videonya itu tentang pembelajaran mata pelajaran kimia. Ya aku tahu sih sekarang kimia, biologi, fisika itu nggak terlalu penting karena di ujian nasional aja udah dihapus. Terus sekarang ujian masuk perguruan tinggi itu tanpa TPS, sekalipun ada ujian mandiri ke perguruan tinggi itu pakai TKA dan itu di bagian terakhir doang. Kalau misalnya kalian udah keterima di SNMPTN sama SBMPTN ya udah kan nggak usah belajar tentang fisika, kimia, biologi gitu kan. Tapi justru di sini sangat dibutuhkan banget buat bekal kalian ke kuliah nanti. Gak mau kan kalau misalnya kalian di kuliah kalian harus belajar dari awal, misalnya fisika kalian belajar dari awal karena kalian tuh nggak ngerti sebenarnya dari SMA. Jadi di sini daripada telat, mendingan kalian yang baru masuk atau bahkan udah mulai gak apa-apa, langsung aja diperhatiin cara-caranya. Jadi kimia itu adalah materi yang berkesinambungan. Misalnya kalian kelas 10 belajar tentang konsep mol, tentang stoikiometri, dan itu bakal dipakai buat nanti dasar perhitungan di kelas 11 sama kelas 12. Selain ada materi yang berkesinambungan, ada juga materi yang bakal dibahas lebih lanjut, yang lebih kompleks di kelas berikutnya. Misalnya kelas 11 tentang rantai karbon. Nanti di kelas 12 tetap dibahas lagi rantai karbon, tapi dengan cara yang berbeda. Misalnya ada alkoholnya. Oke, tips yang kedua, ini aku tahu banyak banget yang pasti bakal males buat ini, yaitu bikin rangkuman. Kenapa sih penting banget? Ini aku aja bikin rangkuman tuh sampai 1 binder khusus untuk kimia. Jadi aku pisahin kimia, biologi, fisika gitu, rumus-rumus sama catatannya. Kenapa penting banget? Karena ini aku kumpulin dari kelas 10 materi-materinya, dari yang konfigurasi elektron, partikel penyusun atom. Kalian bisa lihat di sini. Dan untuk rangkuman, sebenarnya ini tuh nggak perlu buat terlalu bagus. Yang penting tuh kalian bisa baca sendiri. Karena itu kan rangkuman buat kalian sendiri, bukan untuk boleh sih di-share ke orang lain, tapi kan kalian belajar untuk diri kalian sendiri. Justru dari rangkuman itu kalian bisa belajar kan. Dan bagi kalian pasti nggak asing lagi sama yang namanya table periodik yang kayak gini. Ya, table periodik yang kayak gini itu kan susah banget ngapalinnya, kayak banyak gitu kan. Dan aku yakin kalau kalian les di bimbel atau nggak mungkin guru kalian juga kasih, pasti kalian dikasih sama yang namanya jembatan keledai. Itu tuh sangat mempermudah banget dibandingkan kalian benar-benar ngapalin urutan-urutannya. Misalnya di golongan 8A itu ada heboh negara Arab dengan seksi ratunya. H-nya itu helium, negaranya itu neon, negara Arab, Arabnya itu argon. Jadi dan seterusnya. Jadi aku tuh ngapalin dari awal-awalnya aja. Contoh lainnya dari golongan 1A. Hari libur nanti kita robohkan cadas Fir'aun. H. Hidrogen, litium, Na, natrium, K. Kalium. Ini aku aja udah berapa bulan ya, kayak 4 bulanan, 3 bulan lah, 3 bulanan nggak belajar sama sekali karena semenjak aku keterima SNMPTN, aku tuh benar-benar udah lupa sama yang namanya biologi, sama fisika, sama kimia. Tapi pelajaran itu yang jembatan-jembatan keledainya itu aku masih inget. Jadi menurut aku kayak benar-benar worth it banget, meskipun nanti aku nggak tahu ya bakal kepake nanti atau enggak. Tapi setidaknya pas kelas 10 sama kelas 12-nya itu, kelas 10 sampai kelas 12-nya, kimia aku tuh terjamin gitu karena aku apal sistem periodik. Kalau kalian searching di internet itu pasti banyak banget yang ngasih jembatan-jembatan keledai untuk rumus-rumus kimia, karena menurut aku kimia kan rumusnya banyak, jadi dia identik banget sama yang namanya jembatan keledai. Poin selanjutnya sama banget sama kayak biologi yang aku udah kasih tahu. Kimia itu nggak bisa di SKS-in, malah lebih ke semua pelajaran sebenarnya nggak bisa di SKS-in gitu. Kalian abis materi itu kalian harus banyak-banyak latihan sampai kalian dari yang susah ke yang gampang kalian tuh bisa. Karena menurut aku kimia itu kan soalnya luas banget ya. Jadi bisa yang tadi aku bilang rumus kelas 12 tapi ternyata bisa dipakai di kelas 11 gitu. Jadi nggak ada yang tahu kimia itu kayak gimana karena dia juga kan unsurnya juga kan nggak, sebenarnya unsurnya itu kan goib ya, unsur kimia gitu. Jadi sama aja kayak soal-soalnya juga bisa disembarangin aja sama pinter-pinter gurunya gitu loh bikin soal. Jadi kita nggak bisa nebak kan. Dan
Dan semakin banyak kalian latihan, pasti kalian paham banget sama konsepnya, kalian harus apain dulu. Jadi menurut aku kalau SKS, it's not really a good choice. Jadi jangan pernah kalian belajar kimia itu untuk SKS. Oke, jadi di sini aku mau ngejelasin tiap tingkatnya apa aja yang harus benar-benar kalian kuasain, karena nanti bakal kepake sampai kalian kelas 12. Untuk kelas 10 itu kan ada banyak banget materi ya, tapi sebenarnya nggak harus semuanya kalian benar-benar bagus. Sebenarnya bagus sih kalau misalnya kalian bisa semuanya, tapi setidaknya kalian bisa megang 3 atau 4 subbab inilah gitu. Yang pertama itu kalian harus bisa ngeoperasiin stoikiometri. Stoikiometri itu ada kayak konsep molnya, terus nanti di keadaan STP berapa, di keadaan RTP berapa, di suhu tertentu berapa, itu tuh ada rumus-rumusnya. Dan kalian harus hafal itu, karena itu adalah basic dari perhitungan-perhitungan di kimia. Yang kedua ada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Itu tuh kayak kandungan yang bisa mengantarkan listrik atau enggak. Itu tuh benar-benar harus bisa kalian bedain, karena ini nanti bakal kepake di kelas 11 sama kelas 12. Terus yang ketiga itu adalah ikatan antar molekul. Struktur Lewis lah istilahnya ya. Itu tuh kalian harus paham juga, karena di sini bakal dipakai biasanya di TKA. Satu lagi yang aku lupa itu adalah sistem redox. Redox itu yang bilangan Bilox. Kalau misalnya di kelas 10 kalian masih belajar tentang bilangan Bilox doang. Dan ini itu bakal dipakai lagi kalau kalian kelas 12. Kalian bakal dipakai lagi buat kalian kelas 12. Jadi menurut aku, biar kalian nggak kebingungan kelas 12-nya, mendingan kalian udah mantepin aja dari kelas 10. Di sini ada tabel yang menurut aku bermanfaat banget, bisa kalian pakai nanti di sini. Itu tuh tabel isinya tentang bilangan Bilox itu sendiri. Jadi misalnya aluminium ada berapa biji Biloxnya, ada yang bisa 3+ gitu-gitu. Terus nanti mangan juga berapa, terus perak berapa, karena itu kan banyak ketentuannya kayak kayak besi aja tuh ada yang 2+, ada yang 3+. Jadi bisa kalian lihat di tabel ini dan semoga membantu. Dari berbagai macam materi yang ngitung-ngitungan, rata-rata kelas 11 kayaknya ada ngitung-ngitungan sih. Aku paling nekenin kalian buat asam basa. Asam basa itu ada banyak, ada 3. Ada asam basa, asam kuat, basa kuat, terus hidrolisis yang nanti pakai air, sama yang satu lagi buffer yang nanti asam kuat ditambah dengan asam lemah ditambah dengan garamnya gitu. Nah, di sini asam basa yang perlu kalian hafalin tuh apa sih? Sebenarnya tuh rumus antara pembeda dari 3 itu, dari asam kuat, basa kuat, hidrolisis sama buffer. Tapi kalian harus bisa ngeidentifikasi si asam basa itu sendiri. Misalnya CH3COH itu tuh termasuk asam kuat atau asam lemah sih. Terus NaOH itu termasuk asam basa kuat atau basa lemah sih gitu. Tapi percuma kalian apal rumusnya kalau kalian nggak bisa ngeidentifikasi itu tuh asam kuat atau asam lemah, basa kuat atau basa lemah, atau tercampur dengan garam gitu-gitu. Jadi balik lagi sebenarnya ke awal gitu, ke periodik. Kalian tuh periodik sebelah kiri itu lebih identik, golongan 1A, 2A itu lebih identik dengan basa, dan kalau misalnya 6A sampai 8A itu identik ke asam gitu. Jadi balik lagi ke situnya, kalian bisa ngeidentifikasi itu atau enggak. Terakhir untuk kelas 12, seperti yang aku udah bilang, kelas 12 itu kan banyak pengulangan dari kelas 11 sama kelas 10. Ada sekitar 2 bab, dan kita juga waktu belajarnya juga jadi singkat gitu karena UN gitu-gitu kan, UN ujian praktek gitu-gitu. Jadinya benar-benar dikebutin banget sama guru-guru pengajar di SMA aku. Jujur yang ngesusahin banget tuh materi yang redox, penyetaraan redox dengan sistem setengah reaksi, sama penyetaraan bilangan Bilox. Menurut aku itu yang paling susah, karena selain kita harus nyetarain, tapi kita juga harus ngitung, pokoknya ribet banget gitu deh. Tapi itu sebenarnya kalau misalnya kalian udah punya basicnya di kelas 10 tadi yang aku udah bilang, kalian pasti bisa gitu, gak terlalu susah-susah banget lah, pasti ada keliru-keliru dikit di bagian akhirnya. Nah, aku jujur itu tuh udah semester akhir, jadi bensena itu dibahasnya itu semester 2, dan semester 2 aku itu ada corona, jadinya ya udah jadi gak kesempet kejar gitu karena corona, terus US dimajuin, UN gak diadain, yaudah jadi aku gak sempet belajar benzena. Cuman aku ada niatan sih buat belajar, karena sayang aja gitu, siapa tahu bisa bermanfaat di ilmu aku ke depannya. Dan ya udah sih, paling gitu aja yang bisa aku kasih.
Makasih teman-teman udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian yang nonton sampai akhir tetap bisa kekejar kimianya dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa pencet like dan tombol subscribe aku biar kalian gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian untuk menambahkan wawasan dan pahala kalian juga. Thank you guys for watching. Ditunggu video selanjutnya and I'll see you guys on my next video. Bye!